Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mila Cynthia Bella, mahasiswa Universitas Pamulang, program Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil yang sudah saya kerjakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Langsung saja pada soal pertama. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 70%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit 10.000. Kedua, biaya variabel per unit sebesar 3.500. 3. Biaya tetap selain penyusutan 125 juta rupiah. 4. Penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu, umur proyek 5 tahun. 5. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. 2. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Penyelesaian, pada tabel ini terdapat 3 kolom. Yang pertama ada keterangan, keadaan awal, dan perubahan variabel. Pada kolom keterangan ada investasi awal, penjualan dalam kurung Rp50.000, unit dikali Rp10.000, ada biaya variabel 300 dikali 10.000, biaya tetap selain penyusutan, laba sebelum pajak, ada pajak 40%, laba setelah pajak, nilai kas masuk, ada present value masuk, dan ada net present value 1 dikali 17% sama dengan 0,17. Investasi awal pada keadaan awal dan perubahan variabel nilainya sama, yaitu 500 juta rupiah. Penjualan pada keadaan awal 500 juta rupiah dan di perubahan variabel 550 juta rupiah dan 600 juta rupiah. Biaya variabel, keadaan awal 35 juta rupiah dan perubahan variabelnya 42 juta rupiah dan 38.500.000 rupiah. Biaya tetap selain penyusutan, keadaan awal 125 juta rupiah dan pada perubahan variabel 125 juta rupiah 143.750.000 rupiah. Pada penyusutan, keadaan awal 100 juta rupiah dan pada perubahan variabel sama 100 juta rupiah. Laba sebelum pajak, keadaan awal 240 juta rupiah, pada perubahan variabel 283 juta rupiah dan 317.750 juta rupiah. Pada pajak 40%, keadaan awal 96 juta rupiah, perubahan variabel 113.200.000 rupiah dan 127.100.000 rupiah. Laba setelah pajak, keadaan awal 144 juta rupiah, pada perubahan variabel 169.800.000 rupiah dan 190.650.000 rupiah. Present value masuk, keadaan awal 780.556.000 rupiah dan pada perubahan variabel 863.90.200. Net present value, keadaan awal 280.556.000 rupiah dan pada perubahan variabel 363.90.200 dan 429.789.000. Net present value sama dengan minus 500 juta rupiah ditambah 244 juta rupiah per 1 dikurangi dalam kurung 1
per buka kurung 1 ditambah 0,17 tutup kurung dibagi 0,17 pangkat 5 tutup kurung sama dengan minus 500 juta rupiah ditambah 269.800.000 rupiah dalam kurung 3,199. Selanjutnya, net present value sama dengan min 500 juta rupiah ditambah 269.800.000 rupiah per 1 dikurangi dalam kurung 1 per buka kurung 1 ditambah 0,17 tutup kurung dibagi 0,17 pangkat 5 sama dengan minus 500 juta rupiah ditambah 269.800.000 rupiah dalam kurung 3,199. Terakhir, net present value sama dengan minus 500 juta rupiah ditambah 290.650.000 rupiah per 1 dikurangi dalam kurung 1 per buka kurung 1 ditambah 0,17 tutup kurung pangkat 5 dibagi 0,17 sama dengan minus 500 juta rupiah ditambah 290.650.000 rupiah dalam kurung 3,199 sama dengan minus 500 juta rupiah ditambah 929.789.350 rupiah hasilnya 429.789.350 rupiah. Kedua, PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta rupiah dengan nilai residu sebesar 100 juta rupiah. Dari dana tersebut sebesar 50 juta rupiah merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap. Dengan umur ekonomis 6 tahun, keuntungan yang dipersyaratkan 18%, proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah pada tahun ke-1 penjualan sebesar 445 juta rupiah, pada tahun kedua 450 juta rupiah, pada tahun ketiga 375 juta rupiah, pada tahun keempat 435 juta rupiah, tahun kelima 440 juta rupiah, pada tahun keenam 425 juta rupiah. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah yang pertama, ada biaya variabel sebesar 40% dari penjualan. Yang kedua, biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta rupiah. Ketiga, biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin. Kelima, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. B. Accounting rate of return. C. Payback period. D. PI. E. NPV. F. IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Penyelesaian investasi sebesar 750 juta rupiah terdiri dari modal kerja 50 juta rupiah dan modal tetap 700 juta rupiah. Penyusutan 700 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah dibagi 6 tahun, hasilnya 100 juta rupiah per tahun. Perhitungan aliran kas neto dalam RP. A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Ini terdapat tabel dan 7 kolom. Pada kolom keterangan terdapat penjualan, biaya variabel 40%, biaya tetap non-penyusutan, biaya tetap penyusutan, total biaya, laba sebelum pajak, pajak 40%, laba bersih, penyusutan, modal kerja, nilai residu, dan kas bersih.
Penjualan pada tahun pertama 445 juta rupiah, tahun kedua 450 juta rupiah, tahun ketiga 375 juta rupiah, tahun keempat 485 juta rupiah, tahun kelima 440 juta rupiah, dan tahun keenam 425 juta rupiah. Biaya variabel 40% pada tahun pertama 178 juta rupiah, tahun kedua 180 juta rupiah, tahun ketiga 150 juta rupiah, tahun keempat 174 juta rupiah, tahun kelima 176 juta rupiah, tahun keenam 170 juta rupiah. Biaya tetap non penyusutan tahun pertama 35 juta rupiah, dan pada tahun kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6 hasilnya sama 35 juta rupiah. Begitupun dengan biaya tetap penyusutan pada tahun pertama sebesar 100 juta rupiah diikuti dengan tahun kedua, ketiga, dan seterusnya yaitu 100 juta rupiah. Selanjutnya ada total biaya pada tahun pertama 313 juta rupiah, tahun kedua 315 juta rupiah, tahun ketiga 285 juta rupiah, tahun keempat 309 juta rupiah, tahun kelima 311 juta rupiah, dan tahun keenam 305 juta rupiah. Selanjutnya ada laba sebelum pajak. Pada tahun pertama sebesar 182 juta rupiah, tahun kedua 135 juta rupiah, tahun ketiga 90 juta rupiah, tahun keempat 126 juta rupiah, tahun keempat 126 juta rupiah, tahun kelima 129 juta rupiah, dan tahun keenam 120 juta rupiah. Pada pajak 40%, tahun pertama 62.800.000 rupiah, tahun kedua 54 juta rupiah, tahun ketiga 36 juta rupiah, tahun keempat 50.400 juta rupiah, tahun kelima 51 juta rupiah, dan tahun keenam 48 juta rupiah. Untuk nilai laba bersih, penyusutan, modal kerja, dan nilai residu, bisa lihat kita langsung pada tabel berikut ini. Kas bersih pada tahun pertama 179.200.000 rupiah, tahun kedua 181 juta rupiah, tahun ketiga 154 juta rupiah, tahun keempat 175.600.000 rupiah, tahun kelima 177.400.000 rupiah, dan tahun keenam 322 juta rupiah. B. Metode Accounting Rate of Return. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Sama dengan 79.200.000 rupiah ditambah 81 juta rupiah ditambah 54 juta rupiah ditambah 75.600.000 rupiah ditambah 77.400.000 rupiah ditambah 72 juta dibagi 6, dan 750 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah dibagi 2. Hasilnya 73.200.000 rupiah dibagi 425 juta rupiah dikali 100%, hasilnya 17,22%. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk direncanakan karena ARR lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. Ada C, metode payback period. Di sini ada nilai investasi, kas bersih tahun 1, kas bersih tahun 2, dan tahun ketiga serta keempat. Nilai investasi sebesar 750 juta rupiah dan kas bersih pada tahun pertama 179 juta. Nilai investasi dikurangi dengan nilai kas bersih pada tahun pertama dan mendapatkan hasil 571 juta.
Pada tahun kedua sebesar 181 juta rupiah, dan pada hasil dari investasi dan kas bersih pada tahun pertama itu dikurangi dengan hasil dari kas bersih pada tahun kedua. 390 juta rupiah dikurangi tahun ketiga 154 juta rupiah, 236 juta rupiah. Hasil dari tahun ketiga 236 juta rupiah dibagi tahun keempat sebesar 176.600.000 rupiah dikali 12 bulan dan hasilnya 16,13%. Jadi, proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. D. Metode Profitability Index atau PI. PI sama dengan 662.975.450 rupiah dibagi 750 juta rupiah sama dengan 0,88. Nilai PI itu 1, sedangkan hasilnya 0,88. Jadi proyek tidak layak untuk dilaksanakan. E. Metode Net Present Value. Pada tabel ini terdapat 6 kolom. Pada kolom pertama ada tahun, dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Lalu pada kolom kedua ada kas bersih, yaitu pada tahun pertama sebesar 179.200.000 rupiah, tahun kedua 181 juta rupiah, tahun ketiga 154 juta rupiah, tahun kelima 177.400.000 rupiah, dan tahun ke-6 322 juta. Pada kolom ketiga ada DR 0,18, tahun pertama 0,8475, tahun kedua 0,7182, kolom ketiga 0,6086, tahun keempat 0,5158, tahun kelima 0,4371, dan tahun ke-6 0,3704. Kolom keempat ada present value kas sama dengan 0,18, tahun pertama sebesar 151.872.000 rupiah, tahun kedua 129.994.200 rupiah, tahun ketiga 93.724.000 rupiah, tahun kelima 77.541.540 rupiah, dan tahun ke-6 sebesar 119.268.800 rupiah. Pada kolom kelima ada DM sama dengan 0,3, tahun pertama 0,7692, tahun kedua 0,5917, tahun ketiga 0,4552, kolom kelima 0,2693, dan pada tahun ke-6 0,2072. Yang terakhir ada present value kas 0,3. Nominalnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya ada present value kas, investasi, dan net present value. Present value kas pada 0,18 sebesar 662.975.420 rupiah, dan pada 0,3 491.508.920 rupiah. Investasi 750 juta rupiah, dan net present value minus 87.024.580 rupiah. Net present value kas 0,3 minus 258.991.000 rupiah. Jadi net present value sama dengan minus 87.024.580 rupiah, lebih kecil dari 0, sehingga proyek tidak layak dilaksanakan. Yang ketiga, PT Subaru merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 900 juta rupiah. Dana tersebut 100 juta rupiah merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan nilai residu diperkirakan sebesar 200 juta rupiah.
dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Proyeksi penjualan selama usia ekonomis diperkirakan sebagai berikut. Tahun ke-1, 450 juta rupiah, tahun kedua 500 juta rupiah, tahun ketiga 550 juta rupiah, tahun keempat 600 juta rupiah, tahun kelima 650 juta rupiah. Struktur biaya pada produk ini adalah biaya variabel 40% dan biaya tetap tunai selain penyusutan sebesar 30 juta rupiah per tahun. Pajak yang diperhitungkan 30%. Kebutuhan dana untuk investasi sebesar 900 juta rupiah tersebut terdiri dari beberapa sumber dana dengan komposisi dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada obligasi sebesar 270 juta rupiah. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 250.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 225.000 per lembar. Kedua, saham preferen sebesar 180 juta rupiah. Saham preferen dijual dengan harga 10.000 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.500 rupiah per lembar. Biaya emisi 150 rupiah per lembar. Saham biasa 450 juta rupiah. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 7.500 per lembar dan dividen akan dibayar sebesar 900 rupiah per lembar dengan pertumbuhan 5%. Yang diminta, apakah proyek tersebut layak? Cost of capital dibulatkan satuan persen penuh ke atas. Menghitung besarnya biaya modal rata-rata tertimbang yang digunakan sebagai out of rate diterima atau ditolaknya usulan investasi ini. Dengan Rp250.000, NB sama dengan Rp225.000, N sama dengan 5, T sama dengan 30%, L sama dengan 20% dikali Rp250.000 sama dengan Rp50.000. Dengan rumus KD sama dengan L ditambah N dikurangi NB per N dikali 100 dibagi N B ditambah N per 2 sama dengan Rp50.000 ditambah Rp250.000 dikurangi Rp225.000 per 5 dikali 100 dibagi 225.000 ditambah 250.000 per 2 sama dengan 23,16%. KD sama dengan 23,16% dalam kurung 1 dikurangi 0,3 sama dengan 16,21%. Yang selanjutnya ada cost of preference stock. PD sama dengan Rp10.000 dikurangi Rp150 sama dengan Rp9.850. D sama dengan Rp1.500. KP sama dengan D per PN dikali 100% sama dengan 1.500 per 9.850 dikali 100% sama dengan 15,23%. Lalu ada cost of common stock, di mana P sebesar 7.500, D1 Rp900, G sama dengan 5%. KL sama dengan D1 per P ditambah G sama dengan 900 per 7.500 ditambah 5% sama dengan 17%. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, sumber dana, ada jumlah rupiah, ada komposisi, cost of capital, dan rata-rata. Pada sumber dana terdapat obligasi, saham preference, dan saham biasa. Obligasi jumlah rupiahnya 270 juta, komposisi 30%, cost of capital 16,21%, dan rata-rata 4,863%. Preference jumlah atau rupiahnya sebesar 180 juta rupiah, komposisi 20%,
cost of capital 15,23%, dan rata-rata 3,046%. Dan pada saham biasa, jumlah atau rupiahnya sebesar 450 juta rupiah, komposisinya 50%, cost of capitalnya 17,00%, rata-ratanya 8,500%. Lalu kemudian jumlah pada obligasi, saham preferen, dan saham biasa ditotalkan, dan totalnya 900 juta rupiah. Dan pada rata-rata 16,409%. Jadi, besarnya biaya modal rata-rata tertimbang adalah 16,41%, dibulatkan ke atas menjadi 17%. Biaya modal inilah yang akan digunakan sebagai ukuran diterima atau ditolaknya suatu keputusan investasi. Selanjutnya ada mencari cash flow. Pada tabel ini terdapat keterangan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Pada tabel keterangan terdapat penjualan, biaya variabel, biaya tetap non-penyusutan, biaya tetap penyusutan, dan total biaya. Penjualan pada tahun pertama Rp450.000, tahun kedua Rp500.000, tahun ketiga Rp550.000, tahun keempat Rp600.000, dan tahun kelima Rp650.000. Pada biaya variabel, tahun ke-1 Rp180.000, tahun kedua Rp200.000, tahun ketiga Rp220.000, tahun keempat Rp240.000, dan tahun kelima Rp260.000. Pada biaya non-penyusutan bisa dilihat dari tahun pertama sampai tahun kelima jumlahnya sama, yaitu Rp30.000. Begitupun dengan biaya tetap penyusutan. Pada tahun pertama sampai tahun kelima, nilai nominalnya sama, yaitu Rp120.000. Total biaya didapatkan dari total biaya variabel ditambah biaya tetap non-penyusutan ditambah biaya tetap penyusutan. Pada tahun pertama Rp330.000, tahun kedua Rp300.000, tahun ketiga Rp370.000, tahun keempat Rp390.000, dan tahun kelima Rp410.000. Pada keterangan juga terdapat EBIT, bunga, EBT, pajak 30%, laba setelah pajak, penyusutan bunga, nilai residu, modal kerja, dan cash flow. EBIT pada tahun pertama sampai kelima yaitu Rp120.000, Rp150.000, Rp180.000, Rp210.000, dan Rp240.000. Pada bunga, pada tahun pertama Rp54.000, tahun kedua Rp54.000, dan pada tahun ketiga sampai kelima nominalnya sama sebesar Rp54.000. Untuk selanjutnya bisa kita lihat sendiri pada tabel di sini. Dan yang terakhir ada cash flow dengan tahun pertama Rp204.000, tahun kedua Rp225.000, tahun ketiga Rp246.000, tahun keempat Rp267.000, dan tahun kelima Rp588.000. Selanjutnya, menganalisis dengan net present value dengan tingkat diskon rate sebesar cost of capital sebesar 17%. Terdapat tabel, dan pada tabel pertama ada tahun, ada cash flow, diskon faktor R sama dengan 17%, dan present value of cash flow. Pada tabel tahun, terdapat tahun pertama sampai tahun kelima. Cash flow dengan nilai Rp240 juta, Rp225 juta, Rp246 juta, Rp267 juta, dan Rp588 juta. Pada tabel diskon faktor R sama dengan 17%, ada 0,855, 0,730, 0,624, 0,534,
0,45. Pada tabel present value of cash flow, tahun pertama Rp174.420.000, tahun kedua Rp186.150.000, tahun ketiga Rp153.504.000, tahun keempat Rp142.578.000, dan tahun kelima Rp268.128.000. Yang terakhir, PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana Rp800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah: A. Obligasi sebesar Rp200 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar Rp200.000 per lembar dengan harga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga Rp185.000 per lembar dan pajak 30%. B. Saham preferen sebesar Rp160 juta. Saham preferen dijual dengan harga Rp12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar Rp1.800 per lembar. Biaya emisi Rp250 per lembar. C. Saham biasa sebesar Rp440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar Rp9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar Rp1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Yang diminta: A. Menghitung biaya modal individual. B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Penyelesaian: A. Biaya modal individual. Biaya modal hutang obligasi. KD sama dengan bunga 1 tahun. Rp200.000 dikali 20%, hasilnya Rp40.000. KD sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurangi NB dibagi N per dalam kurung NB ditambah N bagi 2. Rp40.000 ditambah dalam kurung Rp200.000 dikurangi Rp185.000 dibagi 5 per dalam kurung Rp185.000 ditambah Rp200.000 dibagi 2 sama dengan Rp40.000 ditambah 3.000 bagi Rp192.500 dan hasilnya 0,2234 atau 22,34%. Disesuaikan dengan tingkat pajak. KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurangi T sama dengan 0,2234 dalam kurung 1 dikurangi 0,30 sama dengan 0,1564 atau 15,64%. Yang selanjutnya ada biaya modal saham preference dengan rumus KP sama dengan DP per PO sama dengan 1.800 dibagi 12.500 sama dengan 0,1440 atau 14,40%. Terakhir ada biaya modal saham biasa dengan rumus K sama dengan dalam kurung DI bagi PO tambah 9 sama dengan dalam kurung 1.250 dibagi 9.000 ditambah 4% sama dengan 0,1989 ditambah 0,04 dan hasilnya 0,1789 atau 17,89%. Dan yang B, biaya modal rata-rata tertimbang. Pada tabel ini terdapat sumber dana, jumlah dana, proporsi, biaya modal, dan biaya tertimbang. Pada sumber dana, obligasi, jumlah dana Rp200 juta, proporsi 25%, biaya modal 15,64%, biaya tertimbang 3,91%. Pada sumber dana saham preference, jumlah dana Rp160 juta, proporsi 20%, biaya modal 14,40%, biaya tertimbang 2,288%.
Sumber dana pada saham biasa, jumlah dana 440 juta rupiah, proporsi 55% pada saham biasa. Jumlah modal 440 juta rupiah, proporsi 55%, biaya modal 17,89%, biaya tertimbang 9,83%. Jumlah 800 juta rupiah, biaya tertimbang 16,62%. Jadi, biaya modal rata-rata 16,62%.